semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai informasi seputar kesehatan reproduksi remaja. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang kesehatan reproduksi, kita harus paham dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan istilah remaja. Remaja merupakan suatu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang biasanya berlangsung dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Nah, pada masa remaja ini, manusia mengalami berbagai macam perubahan, baik dari segi psikologis atau mental maupun dari segi fisik yang terlihat lebih mencolok. Nah, remaja ini juga erat loh kaitannya dengan yang namanya pubertas. Pubertas sendiri merupakan suatu proses transisi perkembangan yang dialami oleh semua remaja ketika organ-organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Transisi perkembangan tersebut dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu sehingga pada proses pubertas akan terjadi perubahan-perubahan yang mencolok. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi di masa depan. Nah, kita kan pasti paham nih kalau seorang remaja putri kelak akan menjadi seorang ibu. Apabila remaja sudah menjaga kesehatan reproduksinya sejak awal, maka di masa depan ia akan menjadi seorang ibu yang sehat yang tentunya akan melahirkan generasi yang lebih baik. Namun, apabila remaja mengalami gangguan pada sistem reproduksinya, hal ini tentu akan mengganggu aktivitas dan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting nih bagi kita untuk selalu berusaha menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, selanjutnya yuk kita kupas lebih dalam mengenai jenis perubahan yang terjadi selama proses pubertas. Perubahan selama proses pubertas dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan primer yang terjadi pada organ-organ reproduksi dan perubahan sekunder yang terjadi pada fisik kita yang dapat diamati. Nah, meskipun tadi perubahan primer cenderung tidak terlihat karena terjadi di dalam tubuh, namun ada salah satu tandanya yang bisa kita amati loh, yaitu terjadinya menstruasi. Kalau begitu, coba sekarang teman-teman amati dirinya masing-masing. Apakah teman-teman sudah mengalami berbagai perubahan yang terjadi selama proses pubertas? Seperti mulai tumbuhnya payudara, kemudian mulai tumbuhnya rambut di ketiak maupun area sekitar kemaluan. Lalu kalau di kulit, apakah sudah mulai tumbuh jerawat misalnya, lalu kulitnya juga jadi lebih berminyak. Dan yang paling penting, apakah sudah mengalami menstruasi? Nanti kita akan sama-sama membahas lebih jauh tentang menstruasi. Namun setelah ini kita akan belajar tentang perubahan psikologis yang terjadi pada remaja terlebih dahulu ya. Jadi masa remaja itu merupakan suatu periode yang penting untuk tahap perkembangan psikologis ke depan dalam rangka menjadi orang dewasa. Masa remaja seringkali dianggap sebagai masa topan badai dan stres. Hal tersebut karena remaja mulai memiliki pemikiran yang bebas untuk menentukan keinginan mereka, dan bila pemikiran tersebut terarah dengan baik, maka ia akan menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja juga bisa berbeda loh tergantung umurnya. Misalnya nih, pada masa remaja awal di usia 10 hingga 13 tahun, remaja masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua, tetapi sudah mulai memiliki hubungan teman sebaya yang erat. Lalu remaja juga mulai membuat kelompok bersama teman-teman terdekatnya, serta mulai peduli dengan penampilan tubuhnya. Kemudian pada masa remaja tengah di usia 14 hingga 17 tahun, berbeda lagi nih perubahan psikologis yang terjadi. Pada masa ini, remaja mulai memperlihatkan kemandirian dan cenderung menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tuanya. Remaja juga mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenisnya, lalu lebih peduli pada keluarga, teman, dan lawan jenis, serta kerap mengalami perubahan suasana hati yang tidak menentu. Kalau pada masa remaja akhir, yaitu di usia 18 tahun, remaja akan semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, lalu sudah mulai memikirkan masa depan dan tujuan hidup, serta mulai tertarik dan serius dalam hubungan dengan lawan jenisnya. Nah, itu tadi informasi mengenai proses pubertas dan perubahan-perubahan fisik maupun psikologis yang terjadi pada masa remaja.
Selanjutnya, yuk kita sama-sama membahas lebih jauh tentang menstruasi, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap wanita. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan fisiologis pada tubuh wanita di mana terjadi pengeluaran darah dan sisa-sisa sel yang berasal dari mukosa uterus secara berkala dengan interval yang teratur kurang lebih 28 hari mulai dari menarki atau menstruasi pertama hingga menopause kecuali pada masa kelahiran dan laktasi atau menyusui. Para wanita biasanya mulai mengalami menstruasi ketika mereka berusia 11 hingga 14 tahun dan nantinya menstruasi akan berlanjut hingga menopause pada usia sekitar 51 tahun. Menstruasi sendiri merupakan suatu proses yang cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organ-organ pada sistem reproduksi saja, tetapi juga melibatkan hipotalamus dan hipofisis yang ada di otak. Secara umum, proses terjadinya menstruasi dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi di mana darah, sel telur, dan sisa-sisa sel yang berasal dari mukosa uterus akan luluh dan keluar melalui vagina karena sel telur tidak berhasil dibuahi oleh sperma. Selanjutnya akan terjadi fase praovulasi, di mana ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur dan endometrium juga akan mulai tumbuh kembali. Nah, apabila sel telur tadi sudah matang, maka folikel yang diproduksi oleh ovarium akan melepaskan sel telur tersebut untuk dibuahi. Fase ini disebut dengan fase ovulasi. Terakhir akan terjadi fase pasca ovulasi, di mana folikel yang telah mengeluarkan sel telur tadi akan membentuk korpus luteum dan endometrium akan mulai menebal untuk mempersiapkan kehamilan apabila sel telur tadi berhasil dibuahi oleh sperma. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan, maka prosesnya akan kembali lagi ke awal, yaitu terjadinya fase menstruasi. Begitupun seterusnya. Nah, menstruasi yang terjadi pada wanita tidak selamanya normal loh teman-teman. Beberapa wanita mungkin mengalami gangguan menstruasi, mulai dari gangguan siklusnya, gangguan volume darahnya, maupun gangguan nyeri menstruasi. Untuk siklus menstruasi sendiri normalnya berlangsung dalam waktu 21 hingga 35 hari dengan lama menstruasi antara 3 hingga 5 hari. Nah, apabila siklus menstruasi seseorang berada di luar dari rentang waktu tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan mengalami gangguan siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu polimenore apabila panjang siklus menstruasi kurang dari 21 hari, lalu oligomenore apabila panjang siklus menstruasi lebih dari 35 hari, dan yang terakhir ada amenore apabila panjang siklus menstruasi lebih dari 3 bulan. Berikut ini ada juga gangguan siklus menstruasi lainnya seperti menorragia yang merupakan keluarnya volume darah menstruasi yang terlalu banyak, serta ada juga dysmenore yang merupakan kondisi nyeri atau kram pada area perut bagian bawah yang terjadi selama fase menstruasi. Dysmenore atau nyeri menstruasi sendiri kerap dialami oleh sebagian besar wanita. Oleh karena itu, yuk sekarang kita simak tips-tips untuk mengatasi nyeri menstruasi. Nah, terakhir, apabila gangguan menstruasi yang disampaikan tadi berlangsung secara terus-menerus, maka segeralah pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan konsultasi. Karena gangguan menstruasi yang berkepanjangan berisiko menimbulkan komplikasi di masa yang akan datang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.